Salam Reformanda Masiha Holongan. Firman Tuhan Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sebagai suatu nyanyian ziarah, Mazmur 133 menggambarkan suatu kerinduan akan sebuah persaudaraan yang indah, yang di dalamnya kehadiran Tuhan ada dan mengikat. Tanpa kehadiran Tuhan, persekutuan yang indah itu tidak mungkin akan terjadi. Gambaran kehadiran Tuhan dipersonifikasikan ada di Bait Suci di Yerusalem, di Hermon atau di Sion. Pemahaman akan keberadaan Tuhan ini menunjukkan bahwa Tuhan berkenan dan membuka diri untuk dihampiri dan berada di antara manusia. Momen inilah yang dimaknai dalam nyanyian-nyanyian ziarah. Sebagaimana sebuah ziarah, ia tidak dapat dilakukan setiap hari. Ia terjadi pada waktu-waktu tertentu atau suatu saat sesuai dengan keinginan si peziarah. Melalui Mazmur 133 ini, pemazmur mengangkat komunitas orang percaya sebagai suatu keluarga, sebagai persekutuan saudara-saudara, dan spesifik lagi sebagai orang-orang yang diberkati dan memberkati. Saat ini keberadaan Tuhan tidaklah lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Sekalipun tidak dibatasi ruang dan waktu, Tuhan juga tidak hadir di sembarang tempat. Terutama ia tidak hadir di tempat-tempat yang bertentangan dengan keberadaan dan sifatnya. Ia ada dan hadir di tempat mana ia berkenan, di tempat mana ia menetapkan dirinya, yaitu tempat yang kudus dan tempat di mana ia dipermuliakan. Ia berotoritas akan tempat di mana ia akan ada dan hadir. Nas kita ini mengutarakan keinginan di dalam kebersamaan. Menariknya, kebersamaan itu diinginkan dalam satu tempat, di satu waktu, dan paling khusus di dalam satu hati, satu pikiran, dan satu kerinduan, tanpa dihalangi oleh perbedaan. Ini akan tercipta jika kita membiarkan Tuhan bersemayam di dalam hati, pikiran, dan hidup kita, dan menganggap orang lain sebagai saudara kita, bahkan sebagai bagian dari diri kita. Kata embun yang turun menunjukkan persekutuan dan kebersamaan itu menyatu dan mencair dengan sekitarnya, sehingga terciptalah kesatuan yang utuh. Kesatuan yang utuh inilah yang kemudian dapat menjadi kekuatan dan berkat dalam kehidupan orang-orang yang bersama itu. Kebersamaan di satu tempat untuk memuji Tuhan penting, namun kebersamaan di dalam iman, hati, dan pikiran serta perbuatan juga tidak kalah pentingnya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman kudus-Mu yang mengajari kami untuk hidup rukun semua orang percaya, untuk memperoleh anugerah-Mu, berkat-Mu, dan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus itulah yang menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan.
Salam Reformanda Masiha Holongan.